Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lukman Muhammad Amar, NIM 22830761 dari kelompok 4 mata kuliah PKS Penilaian Kerentanan Sistem. Oke, kali ini saya akan membahas tugas 1 dan 2, yaitu yang pertama tugas 1 terlebih dahulu, yaitu laporan analisis kerentanan software penilaian kerentanan sistem. Oke. Yang pertama, di sini ada latar belakang dari bab 1, yaitu pendahuluan. Kita membahas di sini web apps ya, lebih tepatnya web apps atau web aplikasi. Terus serangan-serangan apa aja. Terus tujuan dari laporan ini yaitu mencari kerentanan dari sebuah web aplikasi. Kami di sini menggunakan tools yang namanya OASP ZAP ini ya. Jadi di sini rumusan masalahnya itu ada apa saja jenis kerentanan yang terdapat di WordPress nanti, terus resiko, seberapa besar resiko yang muncul jika kerentanan tersebut dimanfaatkan, dan apa saja rekomendasi mitigasi dari WordPress. Terus tujuan ada mengidentifikasi kerentanan keamanan yang ada di sebuah aplikasi WordPress, menganalisis tingkat keparahan dan potensi dampak dari setiap kerentanan. Yang terakhir adalah menyusun rekomendasi mitigasi untuk memperbaiki kerentanan yang ditemukan. Terus ini ada deskripsi softwarenya, yaitu kami ambil tadi kan WordPress. Ada penjelasan singkat. Terus fitur utama dari WordPress ini ada pengelolaan konten, plugin dan tema, user management, ada SEO atau Search Engine Optimization, ada arsitekturnya, ada front end ya. Dalam front end itu ada HTML, CSS, JavaScript mungkin untuk menampilkan penggunaan termuka. Terus ada back end, terus ada basis datanya, terus ada bab 3. Di sini kita masuk ke analisis kerentanan menggunakan tools yang kita pilih tadi, yaitu OASP ZAP ini. Tampilannya begini kira-kira. Poin 2.1, scanning menggunakan pemindahan otomatis di ZAP. Pemindahan otomatis. Terus ada ini kita dapetin alert-alertnya setelah kita scan otomatis dari Zaps ini yang domainnya wordpress.com. Gimana ya besarnya? Nah, setelah domainnya ini wordpress.com itu kita klik attack kan, kita akan menunggu scanning dulu dari Zapnya. Ya cukup lama sih. Terus abis itu kita bisa lihat di alertnya. Nah, itu nanti dapat alert yang ya sekitar kemarin sih pas saya scanning pertama ada 22 alert, dimana 4 diantaranya risknya itu medium. Terus ada yang low, ada informasional. Kerentanan yang ditemukan itu ada informational disclosure, pengungkapan informasi sensitif. Yang kedua ada man in the middle atau MITM, dan cross domain attack. Selanjutnya ada cross site scripting atau XSS. Terus nih ada masuk ke bab 4, yaitu rekomendasi mitigasi. Yang pertama untuk cross site scripting ini atau bisa disebut juga dengan XSS ini,
misalnya validator tipe data yang tersedia secara asli dalam kerangka kerja aplikasi web seperti Django Validator atau Apache Commons Validator, dan banyak lagi sih. Yang kedua ada validasi terhadap skema JSON dan skema XML atau XSD untuk input dalam format. Terus konversi jenis, misalnya Java di Java atau di Python. Terus ekspresi reguler. Nah, kita akan coba masuk ke cara makainya. Nah, di sini saya udah scan terlebih dahulu. Nanti tampilannya kurang lebih pada awalnya itu kayak gini. Kita masukkan domain, terus tunggu scan berapa menit. Nah, ini alert. Nah, di alertnya ini kita bisa lihat di sini ada risknya itu high, confidence-nya high juga. Di field disclosure tadi, di laporan tadi sudah saya bahas. Terus ada yang kuning ini medium, confidence-nya low. Terus ada yang ini orange, ini kuning. Kuning itu low, risknya low, confidence-nya medium. Dan biru ini risknya informasional, confidence-nya low. Di sini ada deskripsinya juga. Di Zap ini cukup lengkap dah. Terus ada other informasi. Terus di sini juga dikasih solusi. Ketika kita dapat alert, terus di setiap alertnya itu ada solusinya. Karena kita bisa temukan juga di lewat report ini. Kita bisa temukan juga di sini source control ini ada source-nya, ada reference sama source-nya. Nah, ketika kita buka source-nya di sini kita masih bisa baca summary, ada di sini ada solution-nya dan ada info juga. Mungkin ini saja untuk tugas 1. Kita lanjut ke tugas 2. Oke, yang tugas 2 ini kita membahas tentang mendesain simulasi serangan phishing. Nah, bab 1 ini ada latar belakang ya. Salah satu jenis serangan cyber yang paling umum dan berhasil yang memanfaatkan kerentanan manusia dalam keamanan informasi, salah satunya adalah phishing. Terus serangan ini biasanya menggunakan taktik rekayasa sosial yang canggih, social engineering, untuk menggoda korban untuk memberikan informasi yang sensitif seperti kata sandi, kredensial login, atau informasi keuangan. Di bab 2 ini ada desain kerentanan dan taktik kerentanan. Di sini target fiktifnya kita umpamakan dalam simulasi ini yaitu tim keuangan dalam sebuah organisasi atau kantor ya, terutama. Terus kita di sini makanya tentang faktur atau tagihan dan pembayaran. Sering berinteraksi, soalnya mereka sering berinteraksi dengan pihak luar yang pastinya meningkatkan kemungkinan serangan phishingnya. Nah, di sini ada desain email phishingnya. Email phishing dikirim ke target keuangan. Kita anggap aja di sini pengirimnya financepartner.com, yang aslinya finance ini tidak pakai X. Mungkin kita untuk mengelabuinya bisa seperti itu, seakan-akan dia domain yang asli padahal ini adalah domain yang palsu. Bisa ditandai dengan perbedaan huruf satu saja atau besar kecil mungkin, atau terdapat angka, terdapat simbol yang seharusnya tidak ada di situ. Terus ada ini contoh emailnya, kurang lebih seperti ini. Terus ada ketika kita mau mencet suatu link atau
Ya, link phishing kita akan disuguhkan dengan halaman login palsu, desain halaman atau pesan tambahan. Ada taktik rekayasa. Yang pertama ada urgensi dan tekanan waktu. Yang kedua dari desain halaman login palsu. Yang ketiga dari personalisasi isi pesan. Ketiga ini analisis kerentanan yang dimanfaatkan. Ini kerentanan manusia dan skenario serangan. Ini ada skenario serangan. Nih ada 3. Terus ada potensi dampak jika serangan berhasil juga. Yang pertama pasti keuangan. Terus keuangan itu pasti ya rugi, bisa jadi perusahaan tersebut atau organisasi tersebut rugi besar. Yang kedua reputasinya jadi turun. Terus yang ketiga ini ada serangan yang berhasil dapat menyebabkan pencurian data sensitif. Dan rekomendasi mitigasi juga ada pelatihan keamanan cyber secara rutin untuk SDM yang bekerja di dalamnya, karena mau sebagus apapun sistem di dalam suatu organisasi itu akan percuma ketika SDM-nya tidak tahu bagaimana cara menjaga data-data yang sensitif tersebut. Terus yang kedua ada 2FI atau verifikasi 2 faktor. Ketiga ada prosedur verifikasi berlapis untuk transaksi. Keempat ada penggunaan filter keamanan email. Kita akan masuk ke lampirannya itu seperti ini. Ini saya coba masukkan ke email. Saya kirim ke email saya satu lagi. Tampilan aslinya itu seperti ini ke penerima. Jadi misalnya saya menjadi tim keuangan dan mendapatkan email phishing seperti ini. Nah, biasanya di sini akan tertera link dan kita klik, kita akan masuk ke halaman login palsu. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.